Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat hari ini? Masih semangat hari ini? Sudah makan semuanya? Oke, baik. Kalau sudah makan semuanya, sudah semangat, berarti sudah siap lagi untuk belajar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat penilaian ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin doa? Nizam, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Semuanya duduknya siap, posisi berdoa semuanya. Ketika berdoa harus rapi dan siap. Harus khusyuk. Tidak ada yang berbicara ketika berdoa. Yuk, dengarkan Nizam memimpin doanya. Silakan Nizam. Bersiap. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Ya Rabbal. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nizam. Ya, setelah kita berdoa, sebelumnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat di sekeliling kamu ada yang masuk, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua berarti hadir. Sebentar Bapak hadirkan dulu semuanya. Ya, sudah hadir semuanya, berarti kita siap untuk belajar pada hari ini. Yuk, semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita biar semangat menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Hafal? Oke, diri yuk semuanya, yuk. Semuanya mengikuti kita bernyanyi Indonesia Pusaka. Jangan digerakin ya. Ayo kita nyanyi Indonesia Pusaka. Ayo semuanya. Sudah siap semuanya? Ayo Jevan, Abi, Damar berdiri semua ketika menyanyikan lagu nasional. Tidak ada yang duduk karena kita harus menghormati. Yuk. Pusaka negeri Mas Jaya, Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.
indah mereka tiada bandingnya di dunia. Raya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir kita dibuat dibesarkan Bunda. Dapat terlindung di hari Tuhan sampai lahir menutup mata. Oke, duduk kembali ke tempatnya. Kita tepuk tangan dulu biar semangat. Ayo duduk dulu semuanya. 4B. Biar semangat yuk. Yel 4B-nya dulu. Tepuk ke 4B. Oke, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mereview pembelajaran sebelumnya di pertemuan pertama. Siapa yang mau berpendapat? Pembelajaran di pertemuan pertama kita belajar tentang apa saja? Ayo siapa yang mau berpendapat? Fatur, silakan. Pertemuan pertama tadi kita belajar tentang apa aja, Fatur? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Ya, yang pertemuan pertama yang tadi, yang di awal, yang sebelum pertemuan kedua, belajar tentang apa tadi kita? Mengamati cerita. Iya, betul. Hebat, Fatur. Mengamati cerita. Terus tentang apa lagi? Kata. Lupa. Iya. Ada yang tahu lagi gak? Selain mengamati cerita, tentang apa lagi? Tentang tokoh, betul Jevan. Tentang apa lagi? Pancasila, sila pertama. Ya, hebat semuanya. Masih ingat di pertemuan pertama kita mengamati cerita, belajar tentang tokoh, tentang Pancasila, sila pertama. Nah, sekarang kita belajar apa sih Pak? Di pertemuan kedua, yuk sama-sama kita simak tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua hari ini. Nah, masih di tema 4. Nanti kita akan lanjut masuk ke tema 5. Setelah tema 4 selesai, di berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran ke-6, pertemuan kedua. Yuk, Adel duduk di tempatnya. Are you ready? Oke, kalau ready, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti Bapak akan sajikan teks yang ada di slide Canva-nya. Peserta didik mampu memberikan pendapat tentang unsur-unsur cerita, tokoh, konflik, pesan moral secara lisan dan tulisan secara tepat. Nanti Bapak akan sajikan teks, ke depan maju, Bapak akan pilih orangnya yang maju untuk membacakan teks. Terus nanti akan memberikan pendapat tentang unsur-unsur cerita. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar unsur-unsur cerita. Ada apa aja? Unsur-unsur cerita ada apa aja? Tokoh, konflik, dan pesan moral. Yang kedua, setelah memberikan pendapat, peserta didik mampu mempresentasikan tentang unsur-unsur cerita, tokoh, konflik, pesan moral pada teks secara benar. Nanti akan dipresentasikan kelompok genap yang mempresentasikan pada hari ini dimulainya nanti dari kelompok 6, kelompok 4, dan kelompok 2. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengategorikan sikap-sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Yang keempat, setelah mengkategorikan, peserta didik mampu mempresentasikan sikap-sikap tokoh dalam cerita dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama.
Nah, jadi hari ini di pertemuan kedua kita belajar lebih dalam lagi tentang mengidentifikasi tokoh sama tentang mengaitkan dengan Pancasila sila pertama. Nah, ini teksnya. Ayo membaca. Siapa yang mau baca ke depan? Suaranya yang jelas. Gantikan. Ritas dulu. Nanti diperhatikan ya. Nanti Bapak akan pilih lagi. Dari pemimpin idola. Ntar Bapak stop. Yang lain perhatikan ya. Iya. Pemimpin idola. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida teman sebangkuku. Aku mungil, berkulit hitam manis. Tidak banyak bicara dan pandai. Itulah ciri-cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus. Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berpresentasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam belajar. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Ya, cukup. Kori, lanjutkan. Yang lain perhatikan, nanti ada tokoh apa, sikapnya ibunya, sikapnya Ida, tokoh dari hari ini. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Oke, cukup. Terima kasih, Kori. Lanjut. Belva. Biar semangat bacanya yang kencang. Dari Ida. Yang kencang. Itu apa? Ida bergeming. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugup mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja nanti aku beri makan uang 10.000 rupiah. Aku bisa jajan kue di kantin rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberikan bekal uang jajan Ida. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Udah cukup. Haikal silakan baca. Dari Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglaya. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut.
Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu menyontek dan memberi contekan kepada teman. Adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, kata kepada Gugut. Oh, Far, lanjut, Far. Terakhir sampai habis. Dari Ida. Ida, masa menyentuh sekali aja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita butuh melatih diri korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun, tidak mendapatkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke, terima kasih yang membaca, kasih tepuk tangan. Ya, cerita di atas tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Coba, ada berapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang berani tunjuk tangan? Yang berani tunjuk tangan. Ada berapa tokoh pada cerita tersebut? Siapa yang berani tunjuk tangan? Lihat, ada berapa tokoh? Tadi Litat baca ada berapa tokoh? Yang pertama? Ida. Ada Ida. Terus ada siapa lagi? Ibu. Ibu siapa namanya? Terus selain ibu siapa lagi? Adik. Adik. Oke, siapa yang membantu Ritat? Tokohnya siapa saja, Belva? Tadi kan Belva baca. Tadi Rita sudah menyebutkan ada Ida, ada ibu, ada adik. Terus ada siapa lagi? Ada Mungil. Siapa? Mungil. Siapa? Mungil. Mimin. Mungil. Terus siapa lagi? Ayah. Ayah, terus siapa lagi tadi? Satu lagi? Gugut. Ada? Gugut. Nah, coba yuk sama-sama kita simak. Perhatikan semuanya. Yuk perhatikan semuanya, kita simak. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan anaknya. Adel diperhatikan dulu yuk. Ke depan. Kaleb diperhatikan dulu. Elo diperhatikan dulu. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya selalu bagus. Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapannya ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dan dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya, ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri,
ke kanan, dan tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Siapa tuh yang sering begitu kalau nggak dikasih contekan sama temennya? Ada nggak di kelas ini? Tiba-tiba ditendang kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawabannya di kertas ulanganmu. Pita gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggelengkan kepala pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa nyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri korupsi dan mencontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut. Terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Berarti ada berapa tokoh yang ada di teks? Coba tunjuk tangan. Sekarang udah tahu belum ada berapa tokoh? Rita sudah tahu belum? Ada berapa tokohnya? Ada siapa saja? Ada Bu Guru, terus? Gugut. Ida. Ibu. Adik. Ayah. Ada lagi yang mau menambahkan? Betul gak yang disampaikan Rita? Oke, sekarang sikap Ida. Bagaimana sikap Ida? Siapa yang mau tunjuk tangan? Coba. Aufar. Sikap Ida bagaimana yang dijelaskan di dalam cerita? Teladan. Pintar. Jujur. Oke, good Aufar. Terus siapa yang mau menceritakan berpendapat lagi? Sikapnya Gugut seperti apa? Rihana, silakan sikapnya Gugut. Suka mencontek. Apa? Suka mencontek. Sikapnya. Terus apa lagi? Jago bermain bola. Apa? Jago bermain bola. Jago bermain bola, ya. Terus apa lagi? Bermalas-malasan. Apa? Bermalas-malasan. Satu lagi ada. Ketika mengasih uang 10.000, namanya apa itu? Iya, Gugut sikapnya menyogok. Nah, itu dari tokoh-tokohnya. Yuk kita lanjut ke selanjutnya. Nah, memberi pendapat tentang inti cerita. Yang pertama, tadi kamu bacalah cerita dengan cermat. Berarti kamu harus baca dulu teks ceritanya. Terus carilah paragraf yang memuat permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Jadi tuh kamu kalau mau tahu ceritanya, tahu tokohnya itu wataknya seperti apa. Latarnya di mana tadi? Siapa yang tahu latarnya di mana? Di sekolah dan di kelas. Oke, kita akan lanjut.
Datum Badi sehari-hari yang pertama yaitu berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Sebentar. koneksi Bluetooth berhasil. Contoh penerapan nilai ketuhanan sila Nah, perhatikan. Yuk perhatikan, nanti kamu akan mengaitkan tokoh terhadap Pancasila, sila pertama. kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Contoh yang kedua yaitu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Contoh yang ketiga yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Contoh yang keempat yaitu bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Contoh yang kelima yaitu membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Contoh yang keenam, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Itulah tadi 6 contoh penerapan nilai ketuhanan sila pertama pada kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke. Nah, yuk sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, baik. Seperti biasa, kita akan mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya secara berkelompok diskusi dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Tulis nama kelompoknya. Nggak ada. Kan nggak ada SPDP. Nggak ada. Iya. Dah, yuk ditulis namanya. Ayo, kan nanti maju kelompok 6 pertama, presentasi. Dikerjakan. Ayo dikerjakan, dibagi tugas kelompoknya. Siapa yang mengerjakan lembar pertama, kedua, dan ketiga? Kalau ini sama dikaitkan tokohnya sama Pancasila sila pertama. Itu jawab di situ tuh teks ya. Makanya dikerjakan, ayo cepat. Waktu mengerjakannya 10 menit. Ayo dikerjakan, ditulis. Ini sama kayak tadi, kaitkan dengan Pancasilanya, tokoh-tokoh sikapnya ya. Apa? Oh ya, di sini maju presentasi, baca. Ayo cepat dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ayo diskusi kelompok ya. Ayo diskusi yuk.
Ayo Diandra, Adel, ayo diskusi sama teman kelompoknya. Sabian, Gilang kelompoknya mana? Dah, dikerjakan. Ayo diskusi, ayo cepet-cepet diskusi, kerjakan. Iya. Apa? Ayo kerjakan, ayo. Iya. Dari teks itu kamu baca dulu teksnya lagi, baca yang ulang lagi. Apa? Masalah. Ayo dikerjakan dulu yuk. Didiskusikan kelompoknya. Ayo Fatur dikerjakan dulu. Ayo, sudah selesai belum? Ayo dikerjakan. Adel dikerjakan. Ayo diskusi kelompoknya, diskusi. Diskusi kelompoknya dulu. Apa? Nggak ada dong. Ayo dikerjakan dulu itu. Ayo dikerjakan, jangan ngobrol. Kan itu ada kertas satu lagi. Diandra bantu kerjakan. Ini kaitkan tokohnya ada di sini tadi tuh, ceritanya ada di situ. Harus diisi dong. Kita kan dibaca sama kamu. Misalnya Bu Ida, sikapnya apa? Sesuaikan sama Pancasila sila pertama. Terus gugut. Harus kisi dong. Kan waktunya masih lama. Ayo kerjakan. Ayo bantuin. Itu masing-masing kerjain. Ayo Elok bantuin kerjain. Itu kan. Ayo itu kerjakan lembar. Alexa bangun, duduk di atas. Itu belum dikerjakan. Yang satu lagi lembar ya. Ayo dikerjakan.
Iya, itu ceritanya ada siapa aja, tinggal dikaitkan doang dengan Pancasila sila pertama. Ayo. Ditulis namanya siapa? Ida. Ada siapa lagi tadi? Gugut. Ada Ibu Tati. Sikapnya apa? Tapi sikapnya gimana? Sebagai seorang guru. Ya kan? Ayo Fajri. Kerjakan dulu. Fatur duduk di atas, dikerjakan. Iya, betul. Apa yang mana? Apa pesan moralnya yang kamu dapat dari cerita, manfaatnya? Iya. Betul. Karena menyontek perbuatan buruk yang mengakibatkan apa tadi? Korup. Ayo kalau itu udah selesai itu gampang tinggal dikerjakan. Gak usah itu langsung jawabannya aja. Kan tadi kita udah baca sama-sama. Lagi nggak bilang nggak tunjuk tangan. Lagi ngapain takut tinggal baca doang. Apa? Ya, ntar tungguin. Bazika dikerjakan. Ayo dikerjakan itu. Jangan lempar-lemparan, diambil. Apa? Masa tidak doang? Apa sikapnya Ida? Sikapnya gimana yang mencerminkan? Ya. Yuk, sudah? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah dikumpulkan, ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Iya, nggak apa-apa. Ayo, ketua kelompoknya. Iya, sudah. Genap. Empat B. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita akan mempresentasikan hasil kerja. Duduk di tempat ya. Ayo semuanya duduk di tempatnya rapi. Mejanya dilurusin semuanya. Kita akan presentasi. Yang belum kelompok berapa? Sudah tuh. Ayo kita perhatikan. Ya, sekarang yang mempresentasikan kelompok 6. Dimulai dari kelompok 6. Silakan maju kelompok 6.
Akifah silakan. Teksnya nggak usah dibaca lagi, langsung jawabannya dari sini. Baca nama kelompoknya dulu. Sebutin dong, yang kenceng, Mbak. Iya, assalamualaikum. Yang kenceng, Mbak. Biar kedengeran. Biar kedengeran. Sebentar. Perhatikan dulu semuanya 4B. Gak ada lagi selain suara Akifah dari kelompok 6 yang mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kalau masih ada suara, nggak dimulai presentasi dari Akifahnya. Ya, Diandra, Jaki, Adel, diperhatikan dulu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Aufar, Akifah, Rihana, Aiman, Abian. 1. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ida, baik, cerdas, jujur, dan teladan. Gugut, suka menyontek, jago bermain bola, dan menyogok. Bu Tati punya rasa tanggung jawab. 2. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Gugut ingin menyontek kepada Ida, tetapi Ida tidak menginginkan karena menyontek bukanlah hal yang jujur dan baik. 3. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Pesan moralnya adalah jangan pernah menyontek saat ulangan maupun belajar seperti biasa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tidak menyontek pada saat ulangan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akifah. Tepuk tangan buat kelompok 6. Sependapat sama jawaban kelompok 6? Sependapat gak? Tadi Ida sifatnya baik, jujur, teladan. Betul gak? Terus Gugut suka mencontek, jago bermain bola, dan menyogok. Betul tidak? Bu Tati punya rasa tanggung jawab. Ada yang beda? Kalau tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi saat Gugut mencontek Ida dan menyogok Ida dengan uang 10.000. Oke, kita lanjut. Kelompok 4. Siapa yang mau presentasi? Silakan Kaleb maju ke depan. Kencang suaranya. Baca nama kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas 4B. Nama anggota kelompok Ramelo Rohit Sebastian, General Kaleb, Muhammad Zaki Prakosa, Azahra Khoirun Nisa Ramadhani, Keisha Adelia Zahra, Siti Sarifah. Lanjut, lembar ketiga. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ida, baik hati, suka membagi ilmu. Gugut, pemalas, dan suka mencontek. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Tentang Gugut yang meminta contekan saat ulangan karena tidak belajar. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan dan harus rajin belajar. Kaitkan dengan Pancasila sila pertama. Mengategorikan sikap tokoh pada teks yang berkaitan dengan Pancasila sila pertama. Sikap Ida, baik hati
dan suka berbagi ilmu. Sikap gugut, pemalas, dan suka mencontek. Sikap bu guru, suka mengingatkan dan baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian, tepuk tangan buat kelompok 4. Mana tepuk tangannya? Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju kelompok 2? Kori silakan. Yang kencang baca. Ini nama kelompok, langsung ke lembar ketiga. Salam dulu. Ayo perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4B ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama kelompok aja. Nama kelompok kami, Sita, Farhan, Kori, Ingrid, Gilang. Lanjut ke lembar ketiga. Langsung ke isinya. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini pegang. 1. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Sebaiknya Gugut tidak bermain terlalu sore agar bisa belajar matematika untuk ulangan di sekolah. 3. Teruslah belajar untuk mencapai cita-citamu walau gangguan terus mengejarmu. Belakangnya. Udah tutup, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan buat semua kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, hebat-hebat semuanya. Jawabannya sudah tepat, sudah sesuai. Kamu semua sudah bisa mengkelompokkan, sudah bisa menganalisis dan mengategorikan tokoh-tokoh, unsur-unsur dari cerita. Ada tokoh, ada pesan moral, terus mengkategorikan dengan sesuai dengan sila pada sila pertama. Oke, yuk sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, nanti kita akan mengerjakan evaluasinya. Sebelum mengerjakan evaluasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Semua diri biar semangat lagi. Ayo diri. Ayo biar semangat. Biar semangat sebelum mengerjakan evaluasinya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ini. Sekali lagi, teng-teng. Jangan digerakin. Oke, 1, 2, 3, senyum. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ini. Sekali lagi, teng-teng. Oke, berikutnya. Ada beberapa kamu dimengerti nggak apa baca-bacanya yang lumayan bisa. Oke. Awas kalian. Sudah hafal belum sama lagunya? Kita coba yuk. Beberapa salah satu lagu yang paling mudah bisa melaksanakan tanpa harus teriak-teriak. Jangan digerakin kabelnya. Siap. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Pakai senyum. Tengok ke temannya pakai senyum ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Oke. Sekali lagi, nggak pakai ini ya, nggak pakai suara ya. Udah hafal kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Nah, sekarang pakai senyum. 1, 2, 3. Halo kawan,
kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata. Sekali lagi. Oke, duduk di tempatnya. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Bapak akan bagikan evaluasinya. Pilihan ganda semuanya 1 sampai 5. Tidak ada yang boleh mencontek mengerjakannya. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Duduk di tempatnya masing-masing. Kalau nggak duduk, nggak rapi, nggak Bapak berikan kertas evaluasinya. Mau mengerjakan nggak? Masih bercanda. Nanti baru gamenya nanti ya. Mengerjakan evaluasi dulu ya. Ntar baru games lagi ntar. Mengerjakan evaluasi dulu. Oh. Dan diberikan nama dan kelas. Selamat mengerjakan, tidak ada yang mencontek ya. Apa? Antagonis itu jahat. Ya. Apa? Watak itu sifat. Antagonis itu galak, jahat. Bajika kelilikin infak. Ntar aja bisa evaluasi deh. Apa? Itu sifat jahat. Ya, waktunya 5 menit lagi untuk mengerjakan. Ya. Kalau yang sudah dikumpulkan ke ketua kelompoknya dulu. Yang sudah dikumpulkan ke ketua kelompoknya dulu, baru kumpulkan ke depan.
Habis ini PH SBDP. Nanti habis zuhur ya. Pulang. KW dulu dong. Iya, ulangan SBDP. Sudah semua? Iya, bahasa Indonesia habis zuhur. Sudah mengumpulkan semua? Oke, baik yuk. Perhatikan, duduk dulu semuanya. 4B. Yuk Diandra duduk. Ayo duduk dulu semuanya. Sambil kita menutup kegiatan hari ini, Bazika akan keliling untuk mengumpulkan infak. Silakan yang mau infak, jangan lupa infak. Kalau infaknya lebih besar, naik pesawatnya ke surga. Kalau cuma 2.000 berarti naiknya becak. Kalau nggak amal jalan kaki. Apa? Iya, terbilang sama Bu Ani ya. Kan baca dulu paling. Baca SPDP ya. Biar cepet dong. Yuk perhatikan. Oke. Kita sudah mengerjakan evaluasinya. Bisa semua mengerjakan evaluasinya? Gampang soalnya. Oke. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Siapa yang berani memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Akifah, silakan. Ya, nggak apa-apa. Pembelajaran hari ini tentang apa saja? Yuk, perhatikan. Perhatikan. Akifah mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nggak apa-apa, Akifah aja. Pembelajaran hari ini tadi tentang apa aja? Belajar ya. Konflik. Ya, tentang konflik. Terus tentang apa lagi? Tokoh. Tentang apa lagi? Pesan moral. Pesan moral. Oke. Ada lagi nggak? Udah. Terima kasih Akifah. Jepan, coba simpulkan pembelajaran hari ini. Pegang Mika. Belajar tentang apa saja tadi? Sila pertama. Sila pertama dalam Pancasila. Terus? Watak. Watak. Yang nggak tahu. Nggak tahu lagi. Oke. Ya betul yang dijelaskan sama Akifah dan Jevan. Yang pertama kita menjelaskan tentang Pancasila sila pertama dalam tokoh teks cerita. Terus kita belajar tentang konflik, tentang pesan moral, tentang apa lagi? Tentang tokoh. Jadi kita sudah lengkap belajar dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan kedua. Refleksi pembelajaran hari ini silakan Sabian. Refleksi pembelajaran hari ini bagaimana perasaan Sabian? Kamu nanya. Ya ntar gantian setelah Sabian. Kamu nanya. Apa yang dirasakan pembelajaran hari ini sama Sabian? Bahagia. Terus apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkan, bahagia. Bersemangat, Pak. Semangat. Terima kasih Sabian telah merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa mau perempuannya? Belva. Ada. Aisyah. Senang, bergembira. Apa lagi? Seru. Ya. Oke. Terima kasih telah memberikan refleksinya Sabian dan Aisyah. Bapak menginformasikan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar masuk ke tema yang baru. Kita akan belajar banyak tentang gaya bergerak, tentang dan lain-lainnya. Nah, ya tentang gaya gerak, gaya otot dan yang lain-lainnya kita akan belajar. Ya, mungkin itu saja
pertemuan kedua hari ini. Yuk sama-sama sebelum kita tutup kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ingrid, silakan memimpin doa. Yang lainnya duduk di tempatnya masing-masing. Yuk kita berdoa. Ayo berdoa dulu, yuk berdoa dulu. Yang kencang suaranya. Ayo kita tutup dulu, berdoa dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaih. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ingrid telah menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, anak-anak Bapak yang hebat, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semangatnya. Semoga menjadi amal ibadah dan pahala buat kita semuanya dan pembelajarannya bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri Bapak sendiri. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel sekali lagi. Masih ingat berjumpa kembali lagunya? Yang tadi? Ice breakingnya masih ingat? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Hai Kak. Kita Jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. kedipkan mata. Sekali lagi. pakai senyum sekarang. 1, 2, 3. Senyum kanan. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Boleh minum. Duduk di tempatnya masing-masing. Ntar Bapak panggil Bu Ani. Dah, sekian dari Bapak. Bu Ani, kita PH SPDP dah. Boleh istirahat minum dulu. Sholat di sini.